Zahid diperebutkan bidadari. Rasulullah menghampiri Zahid yang berusia 35 tahun dan menyapa, "Assalamualaikum." Kemudian dijawab, "Waalaikumsalam." "Zahid, kenapa engkau sendiri terus?" Zahid menjawab, "Allah bersamaku." Rasulullah menuturkan, "Bukan itu yang aku maksudkan. Yang ingin saya tanyakan, kenapa engkau masih membujang selama ini? Apakah engkau tidak ingin menikah?" Zaid pun langsung menjawab, "Ya Rasulullah, aku ini seorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Wajahku tidak tampan. Siapa yang mau dengan diriku, ya Rasulullah? Asal engkau mau, itu urusan yang mudah," tambah Rasulullah sambil tersenyum merekah. Dengan sigap Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk membuat sepucuk surat yang berisikan lamaran untuk wanita yang bernama Zulfah binti Zaid. Ia putri seorang bangsawan kaya raya berparas cantik. Surat telah dibuat. Rasulullah memberikan surat pada Zaid dan memerintahkan agar segera menyambangi rumah Said, sekaligus memberikan surat lamaran padanya. Zaid pun mendatangi Said di rumahnya dan berkata, "Wahai saudaraku Said, aku memberikan surat dari Rasulullah untuk diberikan kepada saudaraku." Said pun menjawab, "Ini suatu kehormatan bagiku," sambil memberikan surat tersebut dan membacanya. Ketika membaca surat tersebut, Said sangat terkejut lantaran kondisi pada masa itu seorang bangsawan harus menikah dengan darah bangsawan juga, begitu sebaliknya. Said bertanya kepada Zaid, "Wahai saudaraku, betulkah surat ini dari Rasulullah?" Zaid menjawab, "Apakah engkau pernah mendapati aku berbohong?" Putri Said, Zulfah, datang dan berkata, "Wahai ayah, mengapa sedikit tegang dengan tamu ini? Bukankah lebih baik dipersilahkan masuk?" Sang ayah menjawab, "Wahai anakku, ini adalah seorang yang ingin hendak melamarmu." Setelah dirinya melihat keadaan Zaid yang buruk rupa, Zulfah pun merasa dirinya terhina sambil menangis dan berkata, "Wahai ayah, banyak pemuda yang tampan, kaya raya mau dengan aku. Aku tak mau dengan dia, ayah." Setelah mempertimbangkan kemauan sang anak, Said pun mengatakan sebenarnya kepada Zahid, "Wahai saudaraku, engkau tahu sendiri anakku tidak mau. Bukan aku yang menghalanginya, tapi tolong sampaikan hal ini pada Rasulullah bahwa lamaranmu ditolak." Mendengar nama Rasulullah disebut,
Zulfan pun bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, mengapa sebut-sebut nama Rasulullah?" Ayah pun langsung menjawabnya, "Surat lamaran pada dirimu ini adalah perintah Rasulullah." Ketika Zulfah mengetahui bahwa lamaran tersebut adalah perintah Rasulullah, ia pun dibuat kaget, kemudian beristighfar beberapa kali. "Wahai ayah, mengapa engkau tidak bilang dari tadi bahwa lamaran ini adalah perintah Rasulullah? Kalau begitu, segera nikahkan aku dengan pemuda ini." Aku mengingat firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nur 24 ayat 51. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka. Mereka berkata, "Kami mendengar dan kami taat," dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Pernikahan antara keduanya akan disegerakan. Zahid pulang dalam keadaan gembira, senang lantaran lamarannya telah diterima. Menjelang hari H pernikahan, Rasulullah memerintahkan kepada kaum muslim untuk pergi ke medan perang dalam beberapa waktu. Zahid langsung melaksanakan perintah Rasul, lebih memilih jihad di dalam jalan Allah bersama Rasulullah dan menunda pernikahan. Biaya persiapan nikah akhirnya dipakai untuk membeli baju besi dan kuda terbaik untuk sarana perang. Zahid pun akhirnya maju ke medan pertempuran. Naas, ketika perang berlangsung, Zaid pun harus gugur dalam peperangan, membawanya kepada mati syahid. Jasadnya diperebutkan bidadari. Berbulan madu dengan bidadari, itulah balasannya perhiasan surga. Masya Allah.